Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sekian lama saya tidak membuat konten dikarenakan banyak sekali kesibukan, dan alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat Sinar Mentari dimanapun kalian berada. Doa saya semoga saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada senantiasa mendapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rizkinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini gelar yang sangat familiar di masyarakat muslim di Indonesia, yaitu gelar Sayyid maupun Habib, mendadak mencuat menjadi politik identitas dan menjadi narasi penting dalam masyarakat muslim, bahkan dunia politik Indonesia. Tapi sayangnya, dari pengakuannya sebagai dzurriyyah Nabi atau Ahlul Bait, ada oknum-oknum dari mereka yang tidak mencerminkan akhlak seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sahabat, hal ini lepas dari kebenaran mereka dalam pengakuannya sebagai dzurriyyah Nabi SAW, benar atau tidak, saya tidak akan membahas hal tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagi kita seorang awam yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan tauladan, adakah pesan dan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang layak kita patuhi petuahnya dan layak pula disebut sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dikatakan, Hadasana Yahya bin Utsman bin Sa'id al-Himsi, hadasana Abul Muhirati, hadasani Abdullah bin Salim, hadasani Al-Alla bin Utbah an Umair bin Hani'i al-Ansi qala sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-fitana fa aksara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas qala hiya harabun wa harbun summa fitnatus sarra'i dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyaiyal muttaqun summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila' summa fitnatad duhaima'i la tad'u ahada min hadil ummati illa latamathu latama fa idza qilan qadat tamadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasiran nasu ila fustataini
fustati imanin la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi. Fa idza kana dhakum fangtadiru dajjala min yaumihi aw min ghadihi. Dari Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan peringatan tentang fitnah-fitnah atau ujian besar di akhir zaman yang banyak bermunculan. Sampai beliau menyebutkan fitnah ahlas. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah ahlas?" Beliau menjawab, yaitu fitnah pelarian dari peperangan. Kemudian fitnah sarra, yang asapnya keluar dari bawah kaki seseorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Kemudian fitnah Duhaima, yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi hari beriman, tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sahabat Sinar Mentari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Mula Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menjelaskan maksud dari fitnah sarra adalah fitnah karena banyak yang bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat. Karunia kenikmatan tersebut membuatnya jatuh dalam kemaksiatan. Pada akhir zaman, fitnah sarra ini yang dikatakan dalam hadis di atas berasal dari ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ali Al-Qari menggambarkan mereka sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Munculnya beberapa golongan orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab, tapi tidak secara akhlak. Inilah merupakan salah satu ujian akhir zaman yang harus diwaspadai oleh umat muslim, sebagaimana diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia keturunan Nabi atau yang mengaku sebagai keturunan Nabi mendapat penghormatan dan kemuliaan di tengah masyarakat. Karena itu, sebab takzim dan rendah hatinya masyarakat Indonesia, dan karena kecintaan masyarakat Indonesia pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu tidak semua keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi di atas. Tapi juga setidaknya
Hadis di atas bisa menjadi pengingat kita agar tidak terhanyut dalam arus politik identitas oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan duriyah Nabi, entah itu bergelar Sayyid, Syarif maupun Habib atau lain sebagainya. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua yang dilakukannya berlawanan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi fitnah di akhir zaman. Itulah fitnah sarra yang keluar dari kedua kaki yang mengaku ahlu bait padahal bukan. Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahlul bait yang tidak mengikuti adab dakwah dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi salah satu fitnah di akhir zaman. Kepergiannya menjadi fitnah. Kedatangannya juga menjadi fitnah di kalangan muslimin. Bahkan juga menjadi fitnah di kalangan sesama ahlu bait sendiri. Fitnah datang silih berganti seperti kepingan malam. Baik dari kalangan pengikut yang mencintainya atau musuh yang membencinya. Penuh kabar subhat yang amat sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang dusta. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan tentang fitnah duhaima. Fitnah duhaima yaitu kekuasaan yang dipegang orang yang buta hati. Masa gelap gulita umat tak lagi bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang valid, dan mana yang hoak. Kemudian sesama muslim bertengkar saling memfitnah. Pagi beriman, sore kafir, atau sebaliknya. Tak bisa dipastikan kapan fitnah sarra dan akhlas itu datang. Apakah masa sekarang, atau 100, atau 1000 tahun lagi? Apakah seorang ahli bait atau per 10 atau per 1000? Bukankah ada puluhan ribu ahlu bait yang hidup di masa sekarang dalam berbagai kondisi yang tersebar di seluruh penjuru bumi? Tidak ada nama atau ciri yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Tandanya bersifat normatif pun dengan waktu kapan datangnya. Termasuk tempatnya. Apakah di Indonesia atau di negeri Timur Tengah, di Barat, atau negeri yang lainnya. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita sebagai umat ialah mendoakan dan meminta keberkahan daripada ahlu bait dengan tetap ta'zim, mencintainya agar kita selamat sentosa di dunia dan akhirat. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan kaum beriman yang tidak bercampur dengan kemunafikan. Wal'afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.